Ini pesawatnya. Jadi teman-teman, insya Allah Bang Kevin udah mau flight nih menuju Lubuk ya. Penerbangannya cukup padat. Jadi kita segera sampai di sana insya Allah, dan kita akan lihat sama-sama sekolah-sekolah terrekomendasi di Lubuk Linggau. Tungguin video lengkapnya. Ciao. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tentu saya sebagai orang tua membayangkan ya, kalau saya bagaimana perasaan orang tua yang mengharapkan anaknya bisa sama seperti anak yang lainnya, tapi ya, ada kendala lah yang Allah berikan itu. Betul. Tapi yang lebih mungkin memilukan lagi ketika sang anak sadar saya beda dari yang lain. Anak ini kan kecil nggak tahu apa-apa. Ustaz ya. Tumbuh kelas 5, kelas 6 dia mulai sadar dia beda. Apa yang Ais lakukan kepada anak tersebut? Mau jadi apa? Alhamdulillah Bang Kevin sudah sampai di Abdurrahman Islamic School, sekolah sunnah di Lubuk Linggau yang menerima siswa berkebutuhan khusus setingkat TK dan juga SD. Dan hari ini Bang Kevin akan kasih lihat kamu semua fasilitas apa aja yang keren-keren yang ada di Abdurrahman Islamic School. Yuk kita sama-sama kita lihat. Dari nama kelasnya aja udah mendidik. Lihat, Khadijah binti Khuwailid. Bukan kelas kancil, kelas buaya. Itu mah kelas saya. Bukan. Jadi satu kelas ini isinya 20 orang dengan 2 guru. Satu diniyah, satu tematik. Dan di sini fokusnya adalah diniyahnya 60-40, 60 diniyah, 40 tematik. Sekarang kita akan lihat kelasnya ya. Yuk sini. Wow, Masya Allah. Dan teman-teman harus tahu spesialnya di sini untuk TK supaya privasinya terjaga dan terhindar dari hal-hal yang nggak diinginkan. Toiletnya di dalam. Oh, nyaman jadinya. Anak kita nggak keluar-keluar. Udah Masya Allah nih. Bangkunya ya disiapkan khusus. Plus ada bacaan-bacaan untuk anak-anak kita. Di TK ada 4 kelas. TKA 2 kelas, TKB 2 kelas. 20 murid untuk 2 guru. Dan masing-masing ada belajar diniyahnya dan ada belajar tematiknya. Sehingga anak-anak kita nggak ketinggalan juga belajar umumnya. Tapi unggul dalam bidang agamanya. Masya Allah. Ini arena bermainnya. Untuk anak-anak TK yang paling penting itu mainannya aman dan terjamin. Di sini kokoh, baru-baru semua. Cocok buat anak-anak kita. Untuk yang TK masuknya jam 8 sampai jam setengah 12. Senin sampai Jumat. Untuk yang SD masuknya dari jam 7 sampai jam 2 siang. Senin sampai Jumat juga. Meskipun sampai jam 2 siang, sekolah ini nggak melupakan sunnah qailulah atau tidur siang. Keren banget ya. Baru tahu ada sekolah full day yang non asrama, tapi ada sunnah tidur siangnya dilakuin juga. Mantap banget. Jadi yang bikin Bang Kevin senang banget adalah tiap kelas ada namanya tuh, Zubair bin Awam. Wah, ini kan membantu para anak-anak mengenal para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita lihat kelasnya ya. Kelasnya di sini satu kelas maksimal 28 orang dengan 2 guru, Masya Allah. Dan tadi Bang Kevin sampaikan, di sini menerima anak berkebutuhan khusus. Ada yang kursi roda, ada yang tangannya kurang lengkap, dan juga ada beberapa anak berkebutuhan khusus yang lain. Intinya di sini sangat dinaungi oleh sekolah dan juga dibantu pengajarannya karena kan mereka butuh metode yang berbeda ya. Ini ruangan kelasnya teman-teman semua dan Masya Allah ini nyaman banget, adem banget. Mejanya juga modern sekali, papan tulisnya. Satu kelas 2 guru, ada locker juga, dan Bang Kevin nggak kebayang gimana enaknya belajar di sini dengan 2 AC yang sangat adem, Masya Allah. Fasilitas awalannya keren-keren. Kalau masuk, anak kamu masuk sini ya. Bukan cuma sekedar pengajaran. Abdurrahman Islamic School juga memberi fasilitas bagi mereka yang difabel atau berkebutuhan khusus. Luar biasa. Lihat tuh. Bisa dicari kok nggak ada? Toilet gender netral. Perpustakaannya didesain khusus supaya anak-anak nyaman dan penasaran terus ingin belajar. Poster-posternya, buku-bukunya mengundang rasa penasaran anak-anak. Keren banget Abdurrahman Islamic School. Ini musolahnya. Selain sholat berjamaah, murid-murid di sini juga diajarkan tuntunan zikir setelah sholat sesuai sunnah. Setelah itu, mereka angkat tangan untuk persiapan bobok siang. Di mana boboknya? Nah, di sini, di kelasnya.
Untungnya di sini buat yang difabel disiapin kursi khusus nih, insya Allah. Ternyata nggak cuma itu, tangga di sini itu ada fungsinya. Itu untuk ikhwan, itu untuk akhwat. Bener-bener ngejaga batasan syariat banget ya, masya Allah. Sekarang Bang Kevin udah penasaran banget, pengen tahu informasi lebih detail terkait Abdurrahman Islamic School. Bang Kevin akan ngobrol sama guru dan juga murid di sini. Kira-kira gimana pengalaman mereka selama ngajar dan belajar di sini? Yuk ikutin terus. Tapi Bang Kevin ganti baju dulu nih. Bang Kevin ganti baju. Sudah ganti baju dengan baju muslim ini, insya Allah Bang Kevin akan wawancara para guru dan murid-murid di Abdurrahman Islamic School. Yuk ikutin terus. Cus. Alhamdulillah Bang Kevin sekarang udah sama Kak Wasid nih, masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Wasid. Alhamdulillah. Saya kasih. Selamat datang di Abdurrahman Islam School. Alhamdulillah. Tadi kamu udah lihat-lihat nih, Kak Wasid, masya Allah. Barakallah fiik. Bagus banget sekolahnya Kak Wasid. Alhamdulillah, masya Allah. Dan yang paling bikin Kevin tertarik adalah di sini menerima anak berkebutuhan khusus. Kita berangkat dari situ Kak Wasid. Baik, siap. Ya, siap. Jadi anak berkebutuhan khusus ini kan perlu metode yang nggak sama dengan Betul. lainnya. Betul. Fasilitas juga yang harus khusus. Kenapa Abdurrahman Islamic School menerima ABK? Kak Wasid, tafadhol. Pertama, mungkin saya mulai dari konsep sekolah. Abdurrahman Islamic School ini adalah sekolah yang ramah anak. Artinya setiap anak berhak untuk belajar. Oke. Apapun kondisinya. Oke. Jadi di Abdurrahman Islamic School, syarat untuk menjadi siswa itu ada 3. Oke. Yang pertama, masih bernyawa. Karena kita tidak sanggup untuk mengasuh orang-orang yang tidak bernyawa. Iya, itu primer. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kuotanya masih ada. Oke. Karena kalau kuotanya tidak ada, mungkin nanti terkait fasilitas, pelayanan, dan yang lain-lain. Dan yang terpenting sekali adalah orang tua. Justru yang dites, yang diwawancara, yang bobotnya paling besar di sini adalah orang tuanya. Orang tuanya? Iya, karena yang kita maukan adalah antara sekolah dan orang tua adalah mitra yang saling melengkapi. Beberapa program yang kita buat adalah perlu ditindaklanjuti di rumah. Andai kita buatkan konsep kayak menggulung benang atau sedang seseorang yang sedang meluruskan benang, di sekolah diluruskan, tapi di rumah dikusutkan lagi, apa jadinya Bang Kevin? Kusut lagi. Kusut lagi. Itu yang kita tidak mau. Iya. Kami ingin ketika kita sama-sama meluruskan benang, itu di sekolah sama, di rumah juga sama. Oke. Jadi mengajak orang tua untuk bekerja sama dalam mendidik anak. Betul. Dan konsep yang mungkin kita jual atau kita tawarkan ke orang tua adalah konsep di sekolah ini adalah gurunya belajar, siswanya belajar, orang tuanya belajar. Gurunya belajar, ya, siswanya belajar, betul. Orang tuanya juga belajar. Orang tuanya harus belajar. Karena menjadi orang tua adalah hal yang pasti terjadi. Tuh. Tapi coba Bang Kevin bayangkan, ada nggak fakultas atau universitas yang menyediakan fakultas menjadi ayah? Nggak ada. Fakultas menjadi ibu? Nggak ada. Nah itu kita jadikan sebagai satu bahasan atau satu wacana berikutnya bahwa di kita ada program namanya kajian atau parenting yang dilakukan 1 bulan sekali untuk menyamakan frekuensi antara sekolah dan di rumah. Dari situ dulu ya. Oke, kalau saya potong dulu. Iya, silakan. Tapi kan orang tua kadang merasa gini, ya, saya kan udah bayar ke sekolahan. Betul. Ya, saya udah bayar ke sekolahan, ngapain saya ikut juga? Betul. Ngajarin segala macam, malah saya belajar juga. Betul. Gimana Kak Wasid? Kalau seperti itu jadinya berarti dia bukan tempat yang tepat untuk bermitra dengan Abdurrahman Islamic School. Makanya yang kita siapkan, yang kita bahas tadi bahwa yang dites bukan anaknya, karena anak kan mau belajar. Oke. Apapun kondisinya kita sama-sama belajar. Oke. Tapi kalau orang dewasanya tidak memberikan keteladanan, orang dewasanya tidak mencurahkan ide dan tidak tolong menolong ta'awun dalam kebaikan, sementara kita tahu di sekolah berapa jam sih, di rumah berapa jam sih, mana yang lebih banyak. Kalau kita tidak satu frekuensi, maka yang ada seperti tadi perumpamaan yang sangat jelas adalah di sekolah meluruskan benang, di rumah dikusutkan lagi. Begitu. Jadi, nah bermula dari itu semua, jadi artinya adalah setiap anak itu layak dan berhak untuk mendapatkan pendidikan. Oh ya. Dan ini salah satu paradigma yang kita usung, dan mudah-mudahan ini adalah salah satu sekolah sunnah yang memang membuka paradigma tentang pembelajaran yang merdeka. Oke. Artinya boleh siapapun masuk ke sini dengan ketentuan tadi. Karena kita sekarang menyaksikan bahwa orang-orang atau sekolah-sekolah
yang membuka anak-anak berkebutuhan khusus yang tadi Kang Kevin sampaikan, itu kebanyakan sekolah-sekolah sekuler, Iya, sekolah liberal yang diajarkan justru jauh dari nilai Islam. betul. Padahal kita dan sudah diskusi dengan orang tua, yang mereka maukan menyekolahkan ke sini adalah bukan target seperti anak-anak yang lain. Iya dong. Tapi setidaknya dia tahu siapa Robnya, Betul. bagaimana beribadah yang benar, Betul. sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah bahwa dia adalah seorang ayah yang memiliki anak yang istimewa tadi. Iya. Ya, jadi itulah yang membuat kita membuka seluas-luasnya tentang apapun kondisi anak, selagi tentu saja kita dan orang tua punya komitmen untuk sama-sama bisa berkolaborasi dan bekerja sama. Gitu. Oke, Kang Wasid, Ya. Masya Allah menarik banget ya teman-teman. Jadi orang tua dilibatkan. Betul. Ada 2 pertanyaan sih, Ya. Kang Wasid. Yang pertama, bagaimana teknis melibatkan orang tua? Sementara orang tua itu bekerja. Betul. Saya juga punya anak lagi TK Ya. sekarang, Kang Wasid. Ya. Nanti kalau pulang-pulang tuh, saya pulang ke rumah juga udah pasti lelah. Baik. Anak-anak mau murojaah hadisnya dan iya udah gitu-gitu. Nah, Baik. gimana dari tawaran dari Kang Ya, Wasid? sebelum kita bicara ke situ, yang tahap kita lakukan di awal ketika siswa mau masuk, yang kita lakukan adalah lakukan pemetaan dan psikotes. Oke. Tujuannya bukan untuk lolos dan tidak lolos, Jadi tapi untuk screening bagaimana kondisi anak di sana. Contoh, oh dia sudah bisa baca, oh dia belum bisa berhitung, oh dia punya gaya belajar ini, oh dia punya kecerdasan ini, dan yang lain-lainnya. Yang itu semua akan menjadi pemetaan bagi guru-gurunya. Setelah data itu kita kumpulkan, maka nanti kita akan lihat bagaimana kondisi anak. Karena kalau bicara ABK, itu ada beberapa macam, Bang. oke. Pertama, ada yang tadi bersifat fisik. Ya. Yang kedua, bersifat intelektual. Oke. Yang ketiga adalah attitude atau behaviornya, sikapnya. Ada 3 tadi ya. Ada tiga setidaknya yang kita cermati untuk saat ini. Yang berkaitan dengan fisik, mungkin Bang Kevin kemarin sempat lihat ada anak-anak kita yang memang kondisinya mungkin berbeda dengan yang lain. Ya. Tapi bagi kita, mereka semua adalah istimewa. Oke. Yang kedua adalah anak yang punya intelijennya di bawah rata-rata. Misal, kalau intelijen rata-rata itu misalnya 90 sampai 110, ini bisa sampai 70, 80. Kalau kita tahu kondisi real seorang anak, maka kita akan lakukan bagaimana pendekatan buat mereka. Oke. Dan yang ketiga berkaitan behavior atau attitude. Ada anak-anak cerdas, anak-anak fisiknya normal, tapi kadang pola asuhnya bukan kurang tepat. Misalnya dia suka tantrum, suka mencuri, mohon maaf mengambil hak orang lain misalnya, berbohong, berdusta dan yang lain-lain. Nah itu pun kita petakan lagi gitu Bang. Oke. Jadi setelah kita tahu mereka kondisinya seperti itu, penanganannya tentu juga berbeda. Ya. Contoh berkaitan dengan fisik, yang diperlukan adalah support dari bentuk tenaga. Misalnya kita bantu menggendongnya ketika memang harus naik tangga atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Iya. Kalau berkaitan dengan intelijen, maka ada yang namanya shadow teacher yang memang penanganannya ke arah intelijen anak. Oke. Misalnya ketika anak ini tidak mampu membaca dengan kelas klasikal, maka dia akan ditarik, maka akan belajar bersama shadownya dengan pola yang sesuai dengan dia. Oke. Berkaitan dengan yang ketiga, misalnya attitude, maka kita akan lakukan pendekatan-pendekatan secara agama, secara hati ke hati, bagaimana seorang tua kepada anaknya, sehingga mudah-mudahan progresnya terus meningkat, dan ini yang alhamdulillah sampai saat ini terlihat sangat membanggakan dari Abdurrahman Islamic School, gitu Bang. Masya Allah. Jadi memang orang tua di sini memang harus juga melihat kondisi anak seperti apa. Betul. Masuk ke pertanyaan kedua, Kak Wasid. Oh iya. Sebagai sekolah yang mengajak orang tua untuk bermitra dan mendidik anak, Kak Wasid. Baik. Hal apa yang pertama dilakukan oleh orang tua ketika tahu anaknya ternyata adalah seorang anak berkebutuhan khusus? Masya Allah, Masya Allah. Pertama, yang kita kuatkan motivasi bahwa setiap yang terjadi adalah yang terbaik, Bang. Bu, yang mendapatkan seperti ini tidak semua ibu-ibu. Ketika ibu dipilih, berarti ibu memiliki derajat yang tinggi. Dan Allah percaya ibu bisa melakukannya. Jadi hal pertama yang kita lakukan adalah memotivasi orang-orang tua bahwa anaknya itu adalah istimewa, anaknya itu adalah anugerah dari Allah, dan ibu atau ayah adalah orang yang tepat untuk anak ini. Sehingga harapannya orang tua tidak membenci anaknya, orang tua memahami kondisi anaknya, bahkan dia tidak menyalahkan takdir, bahkan dia berusaha bekerja sama dengan kita untuk bahu-membahu untuk kebaikan. Ada kasus seperti itu? Ada. Banyak orang tua yang menolak anaknya berkebutuhan khusus. Dia denial lagi gitu? Dia denial karena merasa bahwa itu adalah
dia berarti buruk sekali. Sebuah aib. Sebuah aib, dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling terhinakan dan yang lain-lain. Padahal ketika mereka mendapatkan seperti itu, cara Allah untuk meningkatkan derajat dia lebih baik. Dari itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita diskusi dan mereka memahami, biasanya memang ada nangis-nangis bombaynya, Bang. Mereka terharu, mereka selama ini dikucilkan oleh saudara dan yang lain-lainnya. Kemudian dia merasa ternyata Ais adalah orang yang bisa memahami karakter anak. Kemudian kita petakan, Bu, berdasarkan hasil penelitian, hasil psikotes, anak ibu kecenderungannya gini-gini. Kalau pendekatannya begini-begini, hasilnya biasanya kurang lebih segini. Tapi kalau anak ibu ingin peningkatan yang lebih, maka lakukan dengan pendekatan begini-begini. Di sekolah kami akan lakukan gini, tolong di rumah juga lakukan gini. Berarti dilakukan hal yang sama ya, Kawas itu ya? Seperti itu, betul. Ya, jadi kalau memang dia dibutuhkan pendampingan, ya, maka biasanya kita tawarkan kepada mereka, Bu, dengan pendampingan ini bukan kami bermaksud membebani ibu, tapi tujuannya adalah agar anak ibu berkembang maksimal. Jadi jangan berpikiran kalau anak saya pakai shadow berarti anak saya kurang dan yang lain-lain. Justru tidak, nanti karena anak ibu akan melesat dan mencapai potensi yang diharapkan. Seperti itu, Bang. Oke. Jadi tentu saya sebagai orang tua membayangkan, ya, Kawas itu ya, bagaimana perasaan orang tua yang mengharapkan anaknya bisa sama seperti anak yang lainnya, tapi ada kendala lah yang Allah berikan itu. Betul. Tapi yang lebih mungkin memilukan lagi ketika sang anak sadar saya beda dari yang lain. Anak ini kan kecil nggak tahu apa-apa, Ustaz ya. Tumbuh kelas 5, kelas 6 dia mulai sadar dia beda. Apa yang Ais lakukan kepada anak tersebut, Ustaz? Ya, pertama kepada semua anak yang ada di sini yang kita lakukan adalah satu, bangga dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Apapun kondisinya, di antara mereka kan ada yang mungkin badannya tinggi, badannya kurang tinggi, badannya mekar, badannya kurang mekar dan yang lain-lain, itu ada di sini. Dan setiap yang ada di sini dipahamkan dulu yang pertama adalah bangga dengan apa yang dia miliki, sehingga dia tidak pernah merasa dirinya hina, merasa dirinya rendah dibanding-bandingkan dengan yang lain. Yang kedua adalah alhamdulillah konsep pencegahan bullying atau perundungan di sini berjalan dengan baik. Artinya ketika ada anak berkebutuhan khusus atau ada anak istimewa, kita selalu melibatkan anak-anak lainnya. Makanya kita sebut dengan kelas ini mungkin mendekati kelas inklusi. Artinya adalah anak yang berkebutuhan khusus, mereka akan dicampur dengan anak-anak dalam tanda kutip normal ya, Bang ya. Tujuannya apa? Saya mendalami ini udah hampir 10 tahun, Bang, untuk penanganan anak berkebutuhan. Kita pernah mengadakan anak ABK ini, anak berkebutuhan khusus, di satu kelompokan. Qadarullah, ada satu orang menyeletuk mengatakan kata-kata yang tidak pantas. Misal sebut aja, mohon maaf, kata-kata binatang misalnya. Yang lain langsung bilang binatang. Karena mereka mencontohnya tidak baik. Tapi ketika mereka masuk ke kelas normal, inklusi, yang dia contoh anak-anak normal. Sehingga dia selalu mencontoh. Ketika temannya mengatakan baik, dia jadi mengikuti juga. Dan positifnya lagi, Bang, ketika anak normal dalam tanda kutip kita sebut ya, bertemu dengan anak-anak berkebutuhan itu, ini adalah dunia nyata. Jadi mereka bertemu dengan orang-orang yang memang akan ditemui di luaran sana, dan dia tahu bagaimana bersikap. Makanya di sini kepada anak-anak yang berbeda, anak-anak berkebutuhan khusus, mereka biasanya mengayomi, menemani, mengajak diskusi dan yang lain-lain, karena konsepnya mereka semua yang ada di sini ini adalah dunia kecil yang mereka juga akan bertemu di luar sana. Mereka harus memiliki sikap yang baik. Seperti itu, Bang. Masya Allah. Kak Wasit, kalau yang udah ada di sini, yang tadi kursi roda sudah, betul, yang digendong naik tangganya gitu ya. Kemudian juga katanya ada yang tangannya kurang sempurna ya, betul ya. Betul. Kemudian cara belajarnya, sama ada juga yang katanya hiperaktif. Ya, betul. Betul ya? Ya, betul. Ini dimasukin di kelas sama dengan yang lain. Terus bagaimana cara mengajarnya? Tadi konsep yang pertama bahwa sekolah inklusi itu kita sepakati adalah sekolah yang model yang sangat bagus, Bang. Karena anak yang berkebutuhan khusus mencontoh yang positif, anak yang umum atau yang normal itu bisa empati dan peduli kepada anak-anak yang ABK. Nah, cara penanganannya untuk anak-anak yang memang memiliki kekurangan perlu penguatan dari segi fisik, maka ada shadow atau pendamping. Dan itu akan menemani dari mulai kedatangan sampai kepulangan. Di beberapa kegiatan yang sifatnya pribadi, contoh misalnya kamar mandi dan yang lain-lainnya, maka
tugas atau mereka diberikan amanah bagaimana untuk menjadikan anak-anak itu mampu toilet training sendiri. Bagaimana ke kamar mandi, membasuhnya, beristinjanya dan yang lain-lainnya. Sehingga hal dasar itu, karena hal dasar itu adalah urgen. Mungkin Bapak dan Ibu perlu dikuatkan, Bang Kevin juga, bahwa terjadinya pelecehan seksual salah satunya adalah di momen-momen seperti itu. Dan kalau mereka tidak dikuatkan kemampuan untuk bina diri dalam hal-hal yang seperti tadi, maka peluangnya akan menjadi korban-korban berikutnya. Yang berikutnya berkaitan dengan hiperaktif. Maka di kita kan konsep pembelajarannya team teaching. Oke. Ya, mungkin saya menyebar sedikit tentang konsep team teaching. Team teaching itu Bang, artinya satu kelas itu wajib 2 guru. Iya, di sini 2 guru katanya. Betul. Dan itu tidak boleh dalam satu kelas hanya 1 guru. Kenapa? Tujuannya adalah begini Bang. Bahwa setiap kelas misalnya ada 20 sampai 30 anak gitu Bang. Oke. Guru pertama dia akan menjadi center. Oke. Bayangkan, Bang Kevin mungkin dulu sekolah-sekolah di sekolah konvensional sama seperti saya. Gurunya 1. Ketika 30 belajar, gurunya 1. Kira-kira ada anak nggak yang tidak menyimak Bang? Pasti. Pasti. Ada anak yang mau ke kamar mandi nggak Bang? Pasti. Nah, kalau konsepnya 2 guru dalam satu kelas, ketika guru center dia menjelaskan ada anak yang tidak paham, maka guru partner dia akan masuk dan mendampingi anak dengan gayanya masing-masing. Kalau anak mau izin keluar, maka kalau dia adik TK atau kelas 1 yang masih teletraining yang perlu pendampingan, maka guru yang pertama bisa mendampingi. Sehingga kelas tidak kosong, semua mendapatkan haknya untuk belajar. Coba Bang Kevin, coba bayangkan lagi sekali lagi. Adik TK atau kelas 1, gurunya cuma 1. Ada anak yang ke kamar mandi, guru mendampingi. Itu murid yang 21 gimana Bang? Lari-lari. Kehilangan haknya untuk belajar. Nah, itu yang membuat paradigma ini kita tawarkan. Dan alhamdulillah sudah diaplikasikan di beberapa sekolah-sekolah binaan kita. Dan hasilnya memang luar biasa berkembang. Jadi tadi pendampingan yang tadi, ketika 1 jadi center, guru pendamping dia akan mendampingi anak-anak yang hiperaktif, anak-anak yang intelijennya di bawah rata-rata, atau anak-anak yang perlu pendampingan dari tadi kemampuan fisik dan yang lain-lain. Oke, Kak Wasit. Jadi kondisi berbeda, cara belajar berbeda. Asli. Apakah target pembelajaran sama, Kak Wasit? Betul. Jadi gini, di sekolah kita ada namanya Goals. tujuan akhir pembelajaran atau standar kelulusan. Yang kita buatkan dengan ketentuan misalnya TK menghafal surat-surat di juz 30. Doanya 30, hadisnya 30 dan yang lain-lain. Di SD misalnya 3 juz mungkin hafalannya. Kemudian ada hadis juga, ada doa juga dan yang lain-lain. Nah, kita targetkan mereka adalah di angka 80%. Oke. 80% ini adalah untuk anak-anak dengan kategori yang normal. Nah, untuk anak-anak ABK, maka kita punya namanya gradasi capaian goals. Gradasi capaian goals. Artinya, kalau kami misalnya, kita pernah punya pengalaman mendapatkan amanah anak Down syndrome Bang. Usia SMP, intelijensinya itu kelas 4 SD Bang. Bayangkan, kalau dia dikejar untuk sesuai dengan tahapan usianya, sampai tahun jebot, gak bakal tercapai kan Bang? Kenapa kita tidak bijak kepada anak-anak seperti itu? Yang dibutuhkan mereka apa sih sebenarnya Bang? Behavior, attitude, keterampilan hidup dan yang lain-lain. Kita ajari perkalian sampai puluhan tahun pun tidak akan nyantol bagi mereka. Tapi yang kita ajarkan bagaimana keterampilan hidup tadi, bina diri, bersih-bersih, berkebun, peternakan dan yang lain-lainnya yang nanti ketika besar akan lebih bermanfaat daripada perkalian atau pembagian bagi anak-anak seperti itu gitu Bang. Oke. Oh, jadi life skillnya tadi yang betul nanti dikembangkan. Makanya tadi ada gradasi, kemudian ada pemetaan, sampai akhirnya nanti kita banyak diskusi dengan orang tua tentang kondisi anak ini, sampai akhirnya terus ada progress report dan insya Allah di akhir menjadi diskusi yang sangat menarik buat orang tua dan anak-anak seperti itu Bang. Apa guru-guru di AIS nggak merasa kerepotan dengan pola seperti itu? Iya. Akhirnya dia bikin 2 target, bikin gradasi. Oke. Jadi sebenarnya di Abdur Rahman Islamic School itu di jenjang manajemen atau manajerial ada namanya wakaka, Bang. Wakaka. Waka. Oh, waka, oke. Wakil kepala sekolah. Oke. Yang dimana dibagi menjadi 3, Bang Kevin. 1, waka kurikulum. Oke. 2, waka diniyah. Oke. Yang ketiga, waka kesiswaan. Kurikulum, diniyah, kesiswaan. Nah, ketiga waka ini berkolaborasi untuk menyusun standar-standar. Oke. Contoh,
goals 3 juz untuk SD selama 6 tahun. Ya. Berarti dibedah kelas 1 sampai di mana, kelas 2 sampai di mana, 3 sampai akhirnya kelas 6 seperti apa. Oke. Kemudian yang kedua, nanti di lapangan ini ada anak-anak yang berkebutuhan turunin. Untuk ini misalnya contoh gampangnya. Kalau yang tadi 3 juz Bang, Ya. ini mungkin bisa jadi 2 juz setengah Bang. Oke. Bisa jadi 2 juz Bang. Oke. Bahkan 1 juz, bahkan bisa jadi cuma baca Al-Quran dengan benar. Oke. Oke, buat seperti itu dilakukan dan itu nanti di delivery dan saya sebagai konsultan itu mendampingi waka-waka untuk menyusun itu sehingga nanti di-share, di delivery ke masing-masing guru gitu Bang. Oke. Jadi mudah-mudahan ini namanya sekolah yang bijak, sekolah ramah anak dan sekolah yang merdeka yang melihat anak dengan segala potensi dan kekurangan masing-masing. Masya Allah, tabarakallah. Kalau saya cukup tersentuh dengan penjelasan dan lain sebagainya. Tapi saya rasa mungkin nggak semua anak ABK diterima di sini ya, Kak Wasid ya? Secara umum kami menerima dengan syarat tadi Bang. Oke. Banyak orang anak yang ABK yang tidak bisa berlanjut ke kita ketika komitmen orang tua tidak ada. Benar. Contoh, kemarin kita punya kasus ada anak dengan kategori ABK yang posisinya memang sangat perlu pendampingan intens. Oke. Karena dia kalau tidak bisa melakukan itu tantrum, destruktif, merusak ini, merusak itu dan yang lain-lain. Ketika kita tawarkan bahwa konsekuensi ketika anak ibu diterima dan bergabung di sini adalah bapak dan ibu harus menyiapkan shadow teacher, guru pendamping. Beliau dengan pertimbangan ekonomi dan yang lain-lain tidak bisa menyanggupi dan akhirnya mungkin itu yang tidak bisa kita lakukan. Gitu-gitu Bang. Oke. Kalau seperti kasus buta, Ya. bisu tuli, Ya. gimana? Secara umum kami pernah punya anak-anak yang kondisinya adalah gangguan pendengaran. Nggak mendengar. Dan Masya Allah Bang, saya yakin betul dengan paradigma bahwa setiap anak itu juara Bang. Allah itu menciptakan manusia itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saya pernah mendampingi anak ini dan dia ternyata mempunyai intelijen di atas rata-rata Bang. Cuma caranya yang harus kita ketahui. Anak ini kalau belajar itu harus di depan Bang. Karena dia harus melihat gurunya berbicara. Betul. Kalau dia di belakang, dia tidak bisa karena dia kelihatan. menutup pendengaran. Jadi yang kita lakukan adalah memahami anak sehingga dia bisa dengan belajar dengan gayanya sendiri. Kita pakai bahasa isyarat guru. Nggak usah karena dia sebenarnya sudah pernah terapi pernah masuk SLB tapi tidak pernah berkembang Bang. Oke. Karena teman-temannya seperti itu lagi. Iya. Jadi tidak pernah terasah. Iya. Ketika masuk di sekolah-sekolah kita, kemudian kita dampingi, itu Masya Allah perkembangannya luar biasa Bang. Iya, berarti sebenarnya anak yang tadi gangguan pendengaran itu itu sudah bisa baca gerak bibir. Bisa. Bahkan ada yang bisa menulis dengan baik. Bahkan ada mereka justru tidak disarankan menggunakan bahasa isyarat. Karena ini sekolah inklusi Bang. Oh iya. Kalau bahasa isyarat itu kerjaannya SLB. Iya. Nah, kalau sekolah inklusi adalah bicaranya ruang lingkup sekolah manusia yang secara umum. Iya. Tapi mereka harus disesuaikan dengan tahapan kemampuannya. Menarik, Masya Allah. Kak Wasid, kita mulai bergeser nih ya. Baik. Tentu ini menarik banget ya Kak Wasid, Masya Allah. Dan saya sangat-sangat respect dengan apa yang Kak Wasid dan sekolah ISD siapkan untuk seluruh anak-anak yang mau belajar. Nah, mengenai kegiatan, Ya. kita tahu TK, SD masih kelas 1, 2, 3 masih dunia bermain ya, Kak Wasid ya. Ya. Banyak kegiatan di sini. Ya. Ekskul-ekskulnya ada karate. Iya, betul. Saya lihat ya kemarin. Ya, betul. Pramuka. Ya, betul. Nah, ini yang saya mau tanya. Ya. Pramuka ini sebenarnya apa fungsi untuk anak-anak sih Kak Wasid? Pertama, bahwa di kita ada namanya istilahnya hari minat bakat Bang. Hari minat dan bakat. Ya. Artinya kita mengadopsi salah satu teori pembelajaran atau paradigma pembelajaran tentang multiple intelligence. Multiple. Bahwa setiap anak itu punya bakat insya Allah. Betul. Setiap anak itu punya potensi tapi berbeda-beda. Ya. Bang Kevin punya anak berapa sekarang Bang? 2. Baru 2. Bayangkan Bang, anak pertama yang kedua sama nggak Bang? Beda sekali. Beda. Coba Bang Kevin bayangkan, anak Bang Kevin dari rahim yang sama, dari ayah yang sama, mereka berbeda. Apalagi anak Bang Kevin dengan anak saya. Jadi kalau kita bicara tentang multiple intelligence, setiap anak unik, setiap anak berbeda, setiap anak juara, maka setiap anak pasti memiliki potensinya masing-masing. Betul. Maka yang harus kita lakukan adalah memberikan kesempatan mereka untuk explore tentang bakat-bakatnya. Oke. Makanya di sini di sekolah lama sebelum pindah itu ada banyak, ada sampai gardening Bang, Oke. berkebun, ada pramuka, ada art, ada English club, ada dan yang lain-lainnya. Namun semenjak pindah ke sini kita masih sedang sesuaikan dengan lingkungan yang ada. Yang masih baru ada adalah memang yang baru berjalan lagi karate dan pramuka ini. Iya. Nah,
dari masing-masing kegiatan yang tadi Bang Kevin sampaikan itu ada keunggulannya masing-masing. Contoh tadi karate. Ya. Mungkin orang-orang ngapain karate nanti jadi tukang pukul. Sebenarnya tidak. Di situ diajari percaya diri, Bang. Betul. Justru orang-orang yang belajar bela diri itu tujuannya adalah untuk membela Islam dan kaum muslimin. Bukan untuk mencelakai saudaranya, apalagi bangga-banggaan, sombong dan yang lain-lainnya. Iya. Makanya tugas coach atau guru-guru eskul atau minat dan bakat itu yang pertama harus dilakukan adalah pendampingan dari segi ruhiyahnya. Begitu juga di program pramuka. Ada sisi-sisi positif yang bisa kita ambil dan mungkin juga ada beberapa yang kita abaikan. Oke. Makanya konsep pramuka, konsep beberapa jadi konsep sekolah kita kan sekolah Islam yang bermanhajkan Ahlussunnah wal Jamaah insyaallah, Bang. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat maka kita pilah dan kita pilih. Kurikulum mungkin saya sebutkan. Kurikulum kita ada 4, Bang. Pertama ada kurikulum Diknas karena kita memang sekolah resmi pemerintah. Oke. Yang kedua kita punya kurikulum Diniyah karena kita sekolah Islam. Kita punya kurikulum karakter atau akhlak karena kita akan membangun sekolah ini peradaban. Dan yang keempat adalah life skill. Tadi keterampilan-keterampilan hidup seperti tadi itu. Nah, dari semua kurikulum yang ada itu kita bedah, kita sampaikan kepada para coach, para trainer, para guru agar mereka ketika menyampaikan pelatihan atau program yang ke anak-anak memilah mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Tentu dilaporkan dulu. Betul. Makanya ada sisi diskusi dari masing-masing coach kepada kita untuk presentasi tentang program-program yang ditawarkannya itu. Gitu. Oke. Berarti sementara kegiatan seperti itu Ustaz ya. Ya. Kalau masalah tadi lab komputernya? Oke. Jadi sebenarnya kita karena menggunakan kurikulum IKM atau kurikulum Merdeka sebagai bagian dari taat kepada pemerintah ya Bang ya. Masya Allah. Bahwa pemerintah sekarang sedang meminta atau sedang menggulirkan satu kurikulum yaitu kurikulum Merdeka dan salah satunya ada program teknologi informatika dan itu adalah menjadi program yang diberikan kepada anak-anak sebagai life skill yang insya Allah akan bermanfaat untuk mereka di masa yang akan datang. Iya. Sedikit sebelum kita balik ke masuk ke bagian akhir sesi ngobrol ini, lagi-lagi Anda penasaran karena Anda benar-benar ingin tahu sekali terkait dengan hal yang seperti ini. Main komputer, ada anak yang berkebutuhan khusus, mungkin intelijensinya, mungkin sikapnya, mungkin fisiknya, apalagi ada tangan yang nggak lengkap. Bagaimana membahasakan ke mereka? Ya, jadi berkaitan dengan keterampilan hidup tadi, memang kita secara umum membagi juga. Jadi seperti tadi anak kebutuhan khusus, mohon maaf, misalnya berkaitan dengan punya kendala fisik dalam berjalan dan yang lain-lainnya. Mungkin pembelajaran kayak karate dan yang lainnya kurang berbeda buat dia. Iya. Tapi ketika dia belajar komputer, insya Allah akan bermanfaat buat dia. Betul. Karena yang dibutuhkan adalah intelijen sama keterampilan tangan. Betul. Tidak perlu lari-lari dan dan kita menyaksikan sekarang, masya Allah, programmer yang mungkin yang negatifnya scammer. Iya. Kadang-kadang anak-anak yang kondisinya mungkin agak berbeda. Betul. Tapi mereka bisa berkarya seperti itu gitu Bang. Jadi sekali lagi yang kita lakukan di sini adalah penyesuaian dulu dengan mereka. Butuh nggak sih anak seperti ini lari-lari? Butuh nggak sih anak seperti ini lompat-lompat misalnya? Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan yang nanti akan bermanfaat buat kedepannya mereka masing-masing. Gitu. Kalau teman-temannya lagi pada karate, lagi pada pramuka, yang keterbatasan ngapain? Makanya kita tadi ada konsep yang guru pendamping tadi. Oh, I see. Iya. Guru pendamping ini kalau Abang Kevin misalnya mungkin lebih lama lagi di sini. Jadi ketika anak-anak belajar yang mereka tidak sesuai dengan kondisi dia, maka dia akan ditarik misalnya dengan membaca buku di sini atau murojaah atau belajar zikir dan yang lainnya yang bermanfaat buat dia insya Allah. Jadi tetap produktif ya? Harus produktif. Jadi hak mereka untuk mendapatkan kesempatan belajar itu tidak boleh, kita tidak boleh zalim kepada mereka karena mereka sudah hadir di sini, maka hak mereka untuk belajar itu harus ditunaikan walaupun dengan gaya yang berbeda. Tadi misalnya lompat-lompat nggak penting buat dia, cari yang bermanfaat buat dia. Yang ini tidak cocok buat dia, cari yang cocok buat dia. Seperti itu. Masya Allah. Ustaz, ya. Bagian terakhir dari wawancara ini, Ustaz, Masya Allah, saya terbuka sekali pikiran Ustaz, Masya Allah ya. Masya Allah. Udah cocok, ya. Udah bagus semuanya, udah oke insya Allah para pemirsa di sini. Tinggal mentok di biaya. Nah, stigma orang-orang sekolah sunnah itu mahal, mahal. Nah di AIS berapa itu ditawarkan? Masya Allah. Pertama mungkin kita harus buka dulu paradigma.
Iya. Mahal itu relatif. Betul. Kalau misalnya Bang Kevin beri produk baju contoh, Ya. kualitasnya bagus, bahannya bagus, mungkin walaupun harganya lebih tinggi dari yang lain, tetap tidak bilang mahal kan, Bang? Iya dong. Iya. Jadi kita bicara mahal itu adalah ketika masuk sekolah harganya tinggi, tapi fasilitas atau pelayanannya, program-programnya tidak sesuai. Betul. Itu disebut mahal. Betul. Tapi kalaupun misalnya harganya lebih tinggi dari yang lainnya, tapi memang fasilitas kayak tadi programnya tim teachingnya, kemudian ada penanganan anak berkebutuhan khusus, Iya. program-programnya unggul dan yang lain-lain, tentu saja perlu pembiayaan kan, Bang ya. Jadi artinya kita membuka diri bahwa mahal dan tidak mahal itu sifatnya relatif. Relatif. Yang kedua adalah saya malah mensupport bahwa sekolah itu harus ada sekolah mahal, Bang. Ya. Kenapa? Karena banyak ikhwan-ikhwan kita yang mereka cenderungnya memasukin sekolah-sekolah sebut saja, ya, level-level sekolah di Jakarta misalnya Al-Azhar dan yang lainnya. Ketika dia mendapati sekolah yang seadanya, dia tidak suka, betul, karena tidak biasa dengan kondisi anak. Iya. Iya. Jadi kita harus punya juga sekolah yang untuk orang-orang yang memang secara finansial kuat, Ya. sekolah yang tapi harus punya yang menengah juga, Bang. Betul, harus juga punya yang mungkin menengah ke bawah. Iya. Tujuannya agar semua masyarakat bisa mencicipi sekolah bagus tapi sesuai dengan kemampuannya. Betul. Yang tidak bagus adalah misalnya finansial saya di C, Bang. Iya. Di sekolah yang menengah ke bawah. Saya gagah-gagahan masuk sekolah A, Pak. Itu namanya bunuh diri. Iya. Itu saya yang tidak tahu diri. Tapi kalau misalnya Bang Kevin secara finansial alhamdulillah ditakdirkan Allah ada rezeki. Ya. Buat anak apa sih yang tidak bisa kita lakukan kan, Bang ya? Betul. Asalkan tadi programnya menjual, pelayanannya maksimal, fasilitasnya mendukung. Menurut saya itu akan worth it dengan kondisi yang seperti ini. Nah, alhamdulillah Abdurrahman Islamic School ini karena berada di daerah, maka pembiayaan ini kita sederhanakan, Bang. Jadi pembiayaan itu ada yang sifatnya yang wajib dua, Bang. Oke. Pertama adalah uang pangkal. Uang pangkal. Yang dibayarkan di awal itu pertama masuk. Yang kedua adalah SPP. SPP. Oke. Tidak ada lagi biaya-biaya kecuali dengan persetujuan. Apa yang dimaksud persetujuan? Pertama misalnya catering. Oke. Catering kan tidak wajib, Bang. Kalau misalnya dia mau bawa dari rumah boleh, tapi kalau mau di sekolah bisa. Makan siang di sini. Makan siang Oh, ada di situ ya? Ada juga. Masya Allah. Kemudian antar jemput, Bang. Oke. Oh, Ada juga. Misalnya enggak saya mau hemat mau antar sendiri, boleh, tidak ada paksaan. Jadi yang sama ekstrakurikuler yang di luar program minat dan bakat. Oke. Kayak contoh karate atau misalnya yang memang mendatangkan coach-coach dari luar, Bang. Yang memang kita membayar untuk mereka. Ya, jadi itu sebenarnya. Jadi pembiayaan kita kalau dihitung dikalkulasi itu sangat-sangat sesuai dengan daerah sini. Ya. Misalnya uang pangkal termasuk di dalamnya ada seragam, ada LP, itu untuk di SD mungkin sekitar 10 jutaan, Bang. SD? SD sekitar 10 juta. Ya. Kemudian Jakarta itu murah. itu sangat murah. Ya. Jadi fasilitas begini lah maksudnya. Ya, dengan fasilitas yang seperti itu. SPP-nya sekitar di angka 500 sampai 600, Bang, per bulan. Ya. Untuk TK itu malah lebih murah lagi. Uang pangkal atau uang di awal itu sekitar 6 juta sampai 7 juta, Bang. SPP-nya 300 sampai 400 gitu, Bang. Jadi sebenarnya sangat-sangat sudah disesuaikan karena Yayasan Abdurrahman Sunnah Barokah punya cita-cita mulia, yaitu ingin agar masyarakat Lubuk Linggau khususnya itu bisa mendapatkan pendidikan, pelayanan, program-program unggulan di sekolah sunnah dengan biaya terjangkau gitu, Bang. Masya Allah. TK 6 juta. Ya. SD 10 juta. Iya. TK anak-anak di Jakarta Masya ya. Allah. 14 juta. Saya paham karena saya juga mendampingi sekolah yang sekolahnya 50 juta. Iya, benar. Dan bagi di sana cocok. Ya. Karena memang tanahnya aja per meter Iya. juta, Bang. Entah disewa, entah dibeli kita nggak. Nah gitu. Jadi secara umum berbiaya kan sempat ramai ya, Bang ya. Sekolah mahal, sekolah sunnah mahal dan sebagainya. Mungkin menganggap mahal karena dia tidak mampu. Seperti saya tadi. Saya level kelas C ngambil level A. Ya, saya bunuh diri gitu, Bang. Sebenarnya disesuaikan aja ya, Ustaz. Betul. Disesuaikan aja sebenarnya ya. Betul. Jadi artinya setiap orang punya kapasitas masing-masing Ya. dan silakan cari yang sesuai dengan kapasitas yang dia miliki supaya tidak jadi beban ya yang menyebabkan kadang-kadang ngomel-ngomel, kadang-kadang cerita sana sini dan akhirnya mencemooh dan yang lain-lain gitu. Masya Allah. Kalau sih titik pesan terakhir buat para orang tua di rumah yang nonton acara kita pada siang hari ini, kalau sih terkait pertama keadaan mental orang tua yang mendapati anak berkebutuhan khusus. Ya. Yang kedua tentu untuk total dalam mendidik anak. Ya. Tafadhol. Ya, Masya Allah, barakallah. Yang pertama
bersyukurlah kepada Allah Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu mendapatkan amanah yang berbeda dengan orang tua lain. Karena Allah Maha tahu dengan apa yang terbaik. Saya memiliki kapasitas mungkin di bawah Bapak dan Ibu, sehingga saya tidak mendapatkan amanah sehebat Bapak dan Ibu. Maka ketika Bapak dan Ibu mendapatkan amanah yang dianggap berbeda dengan yang lainnya, maka yakinilah itu cara Allah ingin meningkatkan derajat Bapak dan Ibu. Yang kedua, bahwasanya setiap amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Anak-anak kita akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah kita mendidik dengan cara yang baik? Apakah kita menyekolahkan ke sekolah-sekolah yang baik? Apakah kita mendampingi tumbuh kembang mereka sehingga berada di jalan yang sesuai dengan syariat? Maka dari itu, ayo semangat terus, belajar, karena insya Allah belajar adalah cara untuk menghilangkan kebodohan. Barakallah. Masya Allah, syukran Kak Wasid, terima kasih banyak ilmu, Masya Allah hari ini luar biasa. Ini bukan daging banget, tapi pempek banget, karena ini lubuk lingga nih. Terima kasih banyak semuanya, kita ketemu lagi. Dan besok insya Allah ada launching ya? Insya Allah. Ada launching bersama Ustadz Syafiq. Betul. Oh, Masya Allah ya, dilihat aja teman-teman semua, dan kita ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan rukun Islam yang kedua, sholat. Tua yang mungkin berharap anaknya tidak lahir di muka bumi ini karena hanya mencoreng nama baik orang tua, hanya merepotkan orang tua, durhaka sama orang tua. Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan ini buat para orang tua, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dua, satu, action! Abdurrahman Islamic School. Dadah. Terima kasih. Oke, Masya Allah, tabarakallah.